Nilik melihat aktivitas dari sebuah perusahaan besar, perusahaan yang cukup terkenal di wilayah Yogyakarta. Perusahaan ini perusahaan penghasil gula yang cukup berpengaruh. Pabrik gula Madu Kismo. Sekarang berganti jadi PT Madu Baru, pabrik gula. Kalau di pasaran di sekitaran Jawa Tengah dan Yogyakarta itu dikenal dengan gula MK, Madu Kismo. Pabrik gula ini peninggalan dari zaman Belanda. Zaman Belanda itu memproduksi gula dari berbagai titik di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Ini sudah mulai beroperasi pada saat COVID-19 sedang merebak. Ini sempat vakum. Dan memang kebetulan pas pas masanya masa panen tebu. Biasanya ada masa produksi. Kalau di sini lebih dikenal dengan masa menggiling tebu. Nah, tebu-tebu itu kalau dulu di zaman penjajahan Belanda dan juga Jepang, sempat Belanda ya, sejak zaman Belanda ini pabrik ini mengangkut lori dengan lori-lori yang sangat banyak. Lori-lori itu di sini tertinggal. Lori-lori tinggal beberapa yang aktif, dan kalau dulu hampir dari setiap penjuru, dari utara Yogyakarta, dari barat Yogyakarta, dari selatan dan timur, itu ada semua lori-lorinya dengan menggunakan rel-rel seperti ini. Mungkin dulu di tempat yang lain juga ada beberapa pabrik, tapi kalau di Riau kita ada kenal dengan lori pengangkut kayu, hampir mirip sama persis dengan ini, tapi di sini digunakan untuk mengangkut tebu. Nah, lori-lori itu berangkat dari 4 titik terbesar: utara, selatan, barat, dan timur dari Yogyakarta, dan dipusatkan ke sini. Nah, ini rel-relnya masih rel masih peninggalan dulu. Wah, ini ada bersilang-silang. Di sini kita lihat relnya masih sangat kokoh, dan masih dioperasikan dengan sangat baik. Lorinya sudah mulai bergerak. Kita mengikuti jejak lori-lori ini, mengangkut hampir sekitar berapa ratusan kuintal. Satu lori ini mengangkut hampir kurang lebih 1 truk. Kalau kita lihat di sana masih ada truk-truknya. Itu masih ada yang mengantri untuk ditimbang di ujung sana. Nah, itu mengantri untuk menimbang tebu yang akan dimasukkan ke dalam pabrik. Nah, ini lorinya bergerak nih.
berjalannya pelan sekali karena memang banyak sekali, hampir sekitar lebih dari 10 saling berkaitan, saling menyatu. Ini lorinya bergerak. Tapi lorinya masih menggunakan tenaga diesel. Jadi mesinnya masih mesin sangat lama. Lorinya kecil, lokomotifnya kecil. Ini lorinya mengangkat tebu, hampir sekitar 1 truk, itu kira-kira lebih dari 1 kuintal mungkin ya. Nah, ini diambil dari masing-masing. Kalau dulu setiap titik dari arah penjuru Jogja itu menggunakan lori ini dikirim ke utara, dan dari utara mengirim ke sini, ke pabrik gula Madukismo. Nah, sekarang yang dari titik itu tidak ada lagi. Yang ada hanya menggunakan truk besar. Hanya truk kol diesel itu, truk 120 PS itu, dari tempat masing-masing kebun atau masing-masing berkebun. Nah, ini dia lorinya, masih orisinil. Masih bergerak orisinil, nya diesel, mengarah ke arah pabrik, Nah, kita lihat di ujung sana lorinya sudah mulai masuk ke dalam pabrik, menuju ke dalam pabrik. Nah, inilah pabrik gula Madukismo, PG Madukismo, di antara arteri Jalan Bibis, Jalan Madukismo, daerah Madukismo. Nah, itu ada beberapa lori lagi, yang masih aktif dan belum masuk. Nah, asiknya di sini menjadi wisata bagi tempat plesir, tempat wisata. Nah, itu lorinya masuk ke dalam pabrik. Ini hanya di tepi jalan besar. Ini beberapa anak-anak di sini, orang tua yang sudah mengerti, menjadi wisata bagi anak-anak yang sangat murah, tidak ada bayar, tinggal kita mencari tempat parkir yang memadai. Ini sudah jadi kita plesir di sini, awas. Nah, itu lori-lorinya sudah banyak lagi. Ini sangat banyak. Di sana sudah berjalan hampir sekitar 10-15 truk. Nah, ini sudah keluar lagi lori yang selanjutnya, lori yang berikutnya. Ini lori yang kosong yang sudah masuk sebelumnya. Ini pabrik ini sangat aktif bekerja, dan produknya juga sudah cukup dikenal di kalangan di masyarakat sini, karena dijual di warung-warung atau tempat-tempat sembako lokal. Tadi nomor 7, sekarang nomor 5 yang masuk. Ini lorinya yang panjang. Nah, ini menjadi wisata yang asik bagi anak-anak tadi tersebut. Orang-orang tua yang di sekitar Jogja pasti tahu jam-jamnya untuk masuk, jam-jamnya untuk keluar. Kalau bagi kita yang dewasa mungkin masih biasa ya, tetapi bagi anak-anak cukup memberi kesan. Dalam nanti jadi ada 2 lori. Lori pertama mengangkut sampai ke mengangkut lori yang kosong, diangkut oleh lokomotif ke luar dulu, lalu dilepas lokomotifnya di sana. Tadi lokomotifnya di sana udah masuk. Nah, lalu sambil
dorong dengan lokomotif yang dari dalam. Yang tadi mengantar tebu dilepas, sekarang dari dalam didorong dari dalam. Jadi ada 2 lokomotif, satu rangkaian lori itu ada 2 lokomotif yang mengaktifkan. Tetapi yang di sini adalah bahwa di sini masih ada wisata-wisata yang mungkin tidak terlalu mainstream, bukan wisata yang tempat wisata yang yang dibuka oleh dinas pariwisata setempat, tetapi hanya berupa pengendalian lori-lori tebu ini menjadi wisata tersendiri bagi kami warga Yogyakarta dan sekitarnya, menjadi tempat alternatif yang tersendiri. Pabrik gula Madukismo ini cukup memberi nafas yang cukup signifikan bagi penduduk sekitarnya. Ada beberapa warga yang akhirnya membuka lahan tebu dan diambil oleh pabrik gula Madukismo. Jadi menjadi kesan tersendiri. Selain menjadi tempat wisata, juga menjadi lahan pendapatan, lahan income bagi penduduk sekitar. Dan lebih hebatnya adalah nilai historisnya. Nilai historis dari pabrik Madukismo ini cukup besar. Jadi selain menjadi roda perekonomian, juga menjadi alternatif ya, bukan titik tapi alternatif dari wisata yang yang tanpa menggunakan budget yang besar. Ya begitu dari kami. Saya Jupiter Mundung melaporkan konten ini dengan bahagia. Jangan lupa di subscribe untuk kontennya Jupiter Mundung dan di like. Kalau Anda suka silakan di share. Begitu ya, terima kasih.